Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini kita membahas video terkait Bang Ade Armando yang mempermalukan Rocky Gerung. Rocky Gerung sebenarnya terkenal bukan karena pintar, tapi karena kurang ajar. Wah, kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Dia tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Jelas-jelas Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Wartawan bertanya, apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. 100% Rocky Gerung quote bajingan tolol. Ada pepatah yang mengatakan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Artinya orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik akan kembali pada dirinya. Mungkin sobat bukan partai politik pernah mendengar saya mengatakan di dalam akun YouTube saya bukan partai politik, yaitu 100% Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Hal ini saya katakan berdasarkan perspektif teorisasi coined by atau diciptakan oleh, bahwa ketika kita mengingat kata Fufu Fafa, pasti kita akan mengingat Roy Suryo, bukan Gibran. Ketika kita mengingat kata dungu, kita mengingat Rocky Gerung. Nah, sekarang kata dungu itu telah terlampaui, yaitu dengan kata bajingan tolol. Oleh karena itu, ketika kita mengingat kata bajingan tolol, kita pasti ingat yang namanya bukan pada Pak Jokowi, tetapi pada Rocky Gerung. Bukan juga pada Pak Prabowo, tetapi juga pada Rocky Gerung. Karena itu, publik sekalian, mari kuatkan ingatkan kita. Ketika kita mengingat istilah bajingan tolol, sebenarnya itu adalah Rocky Gerung sendiri. Sekarang ini sedang beredar dugaan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan pemantauannya ke Rocky Gerung. Gara-garanya pada pidato di hari ulang tahun Nahdlatul Ulama pada 5 Februari, Prabowo bilang dia tahu ada yang menyebutnya bajingan tolol. Menurut Prabowo, dia belakangan ini menerima banyak kritikan dari banyak pihak. Jangan kira kami ini bodoh, ujarnya. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, nggak apa-apa katanya. Saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh, ujarnya lagi. Iya, betul. Tapi justru karena dia tidak menyebut nama, berbagai spekulasi pun muncul. Salah satu yang tertuduh adalah Rocky Gerung. Masalahnya, tak lama sesudah Prabowo berpidato, muncul sebuah cuplikan video yang menampilkan Rocky seolah mengatakan Prabowo bajingan tolol. Dalam video itu, Rocky berkaos hitam mengatakan, saya sekarang tidak ragu-ragu mengatakan, Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Bahkan dia bilang, kalau di gedung di mana dia bicara dipasang foto Prabowo dan Gibran, maka apa nggak mules kita setiap hari katanya. Ada rasa mual secara psikologis, ujarnya lagi. Masih ada sih ucapan-ucapan berikutnya. Tapi apa yang saya kutip tadi sudah cukup rasanya untuk menjelaskan mengapa sebagian pihak menganggap Rocky memang kini menganggap Prabowo sebagai bajingan tolol. Tapi pertanyaannya, benarkah Rocky mengarahkan hinaannya kepada Prabowo? Benarkah yang disebut sebagai Presiden ke-8 itu adalah Prabowo? Dia memang tidak menyebut nama karena menurutnya halayak tentu sudah tahu siapa yang dimaksud. Masalahnya kita tahu semua bahwa Presiden ke-8 Indonesia adalah Prabowo. Jadi kalau yang dia katakan sebagai bajingan tolol itu adalah Presiden ke-8, ya itu adalah Prabowo. Rekaman pidato tersebut ternyata bukan berasal dari peristiwa baru. Paling tidak pasti itu diucapkan setelah Prabowo Gibran resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Buktinya, dia menyebut akan dipasangnya foto Prabowo dan Gibran di gedung di mana ia berpidato.
Memang kemudian ketika dikejar wartawan belakangan, Rocky mengatakan bahwa yang dia maksud sebagai bajingan tolol adalah Jokowi. Semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi karena kebijakan dia yang tidak masuk akal, katanya. Wartawan kemudian sempat bertanya, apa Pak Rocky nggak berani kritik Pak Prabowo? Rocky menjawab dengan pertanyaan balik, apakah Prabowo Subianto itu ijazahnya palsu? Apakah Prabowo Subianto itu punya ambisi untuk meneruskan kembali proyek-proyek Jokowi? Apakah Prabowo Subianto ingin menambah kereta cepat? Apakah Prabowo Subianto ingin membangun istana untuk kepentingan dia sendiri, tambahnya lagi. Rocky juga menyatakan ia melihat bahwa Prabowo Subianto mulai mengambil jarak dari pemerintahan Jokowi. Masuk di akalkah jawaban Rocky? Sangat mungkin begitu. Sangat mungkin dia tidak menghina Prabowo tapi Jokowi. Selama ini Rocky memang dikenal sangat membenci Jokowi. Awal 2024 lalu, dia bahkan pernah meramalkan Jokowi akan digulingkan pada Agustus 2024. Rocky memang juga diketahui pernah menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol pada 2023. Dia bicara itu dalam konteks kritiknya terhadap pembangunan IKN. Saat itu bahkan tim hukum PDIP sempat melaporkan Rocky ke polisi. Selain dari PDIP, Barreskrim ketika itu mencatat ada 25 laporan polisi lainnya yang dilayangkan terhadap Rocky. Namun, PDIP pada Desember 2023 mencabut laporan tersebut. Ini nampaknya terjadi karena hubungan PDIP dan Jokowi sudah patah arang. PDIP sudah menganggap Jokowi adalah pengkhianat sesungguhnya terhadap PDIP. PDIP menjelaskan mereka mencabut pelaporan terhadap Jokowi karena sikap sang presiden beberapa waktu belakangan telah berubah. Menurut PDIP, Jokowi saat itu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya ketimbang rakyat. Oleh sebab itu, mereka menilai seluruh tindakan Jokowi adalah pelanggaran hukum dengan melakukan segala cara untuk tetap berkuasa. PDIP juga menegaskan tidak ada perintah langsung dari Jokowi untuk membuat laporan tersebut ke Barreskrim Polri. Namun karena saat Rocky menghina Jokowi, sang presiden merupakan kader PDIP, maka PDIP menilai sudah sepantasnya pelaporan dilakukan oleh tim hukum. Sekarang kembali ke Rocky. Tokoh kontroversial ini memang membenci total Jokowi, dan sangat mungkin dia memang salah menyebut kata presiden ke-8. Seharusnya presiden ke-7, tapi yang terucap adalah presiden ke-8. Tapi kembali, pertanyaannya adalah, kalau begitu, siapa yang dimaksud Prabowo sebagai orang yang menyebut dirinya bajingan tolol? Apakah orang itu memang Rocky? Dalam hal ini menarik juga untuk mempelajari hubungan Prabowo dan Rocky. Bagi Prabowo, Rocky bukanlah orang yang jauh-jauh amat. Pada 2019, Prabowo sempat menyebut nama Rocky sebagai salah satu calon anggota kabinetnya kalau Prabowo menang. Ketika itu hubungan Prabowo dan Jokowi memang berseberangan. Banyak tokoh-tokoh pembenci Jokowi turut disertakan dalam daftar nama calon menteri di kabinet Prabowo. Di masa penyusunan kabinet Prabowo pada akhir 2024 yang lalu, nama Rocky juga kembali disebut. Beredar kabar ketika itu bahwa Rocky akan jadi salah satu menteri. Tapi belakangan berita itu disebut sebagai hoax. Bagaimanapun tetap bisa dibilang, nama Rocky masih ada dalam bayang-bayang Prabowo. Lantas apakah sekarang hubungan itu sudah memburuk? Apakah saat ini Prabowo sudah bersikap curiga pada Rocky? Tentu saja hanya Prabowo yang bisa jawab. Tapi kelihatannya kalau Rocky terus menghujat Jokowi, Prabowo tidak akan terlalu berkenan. Saya tetap melihat Prabowo sangat menghormati dan menghargai Jokowi. Prabowo dan Jokowi adalah dua sahabat. Prabowo juga misalnya diketahui berkomentar tentang hinaan Rocky terhadap Jokowi pada 2023 itu. Ketika itu Prabowo menganggap Rocky keliru mengeluarkan pernyataan seperti itu, mengingat Rocky adalah seorang intelektual dan akademisi. Prabowo mengatakan bahwa selama dia berada di kabinet Jokowi, dia melihat bahwa semua pengarahan Jokowi dilakukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu dia tidak melihat bahwa Jokowi layak disebut sebagai bajingan tolol. Kelihatan sekali Prabowo tidak nyaman kalau kawannya melecehkan Jokowi. Dalam pandangan saya, memang sudah saatnya Rocky bersedia sekarang lebih menahan diri untuk tidak menggunakan kata-kata kasar terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Saya tahu Rocky menjadi sangat terkenal karena kekurang ajarannya. Kekasaran dia itu menambah viewers dan popularitasnya. Tapi untuk kepentingan kita semua, barangkali lebih baik Rocky menahan diri.
Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.